Panggil saya Rani. Baik. Sudah ya Kak ya? Di record aman? Aman. Baik. Barangkali saya di sini akan membacakan terlebih dahulu untuk tata tertibnya. Bagi teman-teman yang tadi baru bergabung, saya bacakan supaya nanti juga bisa mengikuti dengan baik. Begitu. Yang pertama adalah peserta join webinar tepat waktu dan diharapkan untuk rename Zoom dengan format nama _instansi. Peserta juga dimohon untuk mute mikrofon, kemudian menggunakan virtual background yang telah disediakan jika bisa. Mohon maaf saya tidak bisa menggunakannya karena tidak ada green screen. Kemudian sesi tanya jawab akan dilaksanakan dengan waktu yang terbatas hingga mohon disiapkan pertanyaan segera setelah para narasumber selesai melakukan pemaparan. Pertanyaan untuk dapat ditulis di kolom chat dengan format pertanyaan diperuntukkan kepada siapa? Misalkan untuk Kak Raras Tulandaru atau Kak Muhammad Fatun atau Kak Nursida Abdullah, kemudian baru tulis pertanyaannya. Nah, bila ada waktu lebih, peserta dipersilakan untuk bertanya secara live dengan raise hand dan moderator akan mempersilakan penanya. Peserta dimohon memberikan feedback pada form evaluasi nanti di akhir acara agar dapat menerima sertifikat. Dan link evaluasinya akan diberikan di kolom chat pada akhir sesi webinar. Kemudian hanya PowerPoint yang sudah mendapat persetujuan dari narasumber yang akan dibagi di grup WA. Dan ya, saya pribadi akan mengucapkan terima kasih banyak. Saya mewakili PHLC kepada para pihak yang sudah bekerja sama, terutama adalah Universitas Kader Bangsa dari Palembang, Sumatera Selatan, dan juga Kesmas ID sebagai partner untuk memperluas jaring ya. Kemudian kita mungkin teman-teman mungkin belum banyak yang familiar ya dengan PHLC atau singkatannya adalah Public Health Literature Club. Mungkin di sini kita ada kesempatan nih ketemu langsung sama foundernya, Mbak Nilna. Mungkin tanpa berlama-lama kita kasih kesempatan ke Mbak Nilna untuk memberi sambutan. Baik, terima kasih Kak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera ya bagi kita semuanya. Jadi maaf di sini mungkin semi formal saja karena memang ini sesi sharing dan diskusi. Saya ingin mengucapkan selamat datang para Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya yang telah bergabung di webinar ini, webinar peluang beasiswa Chevening untuk kesehatan masyarakat. Tapi sebenarnya ini bisa untuk jurusan yang lain seperti itu, karena memang di sini kan kami komunitasnya terkait Kesmas ya, seperti itu. Mungkin nanti dari para narasumber bisa memperjelas terkait peluang-peluang beasiswa Chevening ini. Perkenalkan, saya Nilna yang kebetulan sebagai koordinator PHLC untuk saat ini. Mohon izin, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Mbak Raras, Kak Raras, Kak Fathun ya, sama Kak Nursidah, maaf. Yang telah meluangkan waktunya untuk share knowledge, untuk sharing, untuk membagi insight ya kepada kita semuanya. Semoga menjadi kebaikan yang tanpa putus ya Kak ya. Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, yang sudah antusias juga mendaftar webinar beasiswa ini seperti itu. Nah, kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semuanya ya. Amin. Baik, syukur alhamdulillah PHLC kali ini itu menyelenggarakan webinar terkait beasiswa. Ini merupakan kali pertama, jadi kayak pilot project seperti itu ya. Karena memang biasanya PHLS itu menyelenggarakan webinar-webinar
yang membahas terkait penyakit, terkait hasil riset, terkait sempat terkait pelatihan statistika seperti itu. Nah, ini kali pertama PHLC mengadakan webinar terkait beasiswa. Mungkin teman-teman sekalian juga menanyakan ya, kenapa yang diambil atau yang dibuat tema itu beasiswa Chevening, di mana di luar sana itu banyak sekali beasiswa, bahkan para anggota PHLC itu banyak yang mendapatkan beasiswa, nggak hanya Chevening saja seperti itu. Jadi beasiswa Chevening ini kan apa ya, merupakan beasiswa yang prestisius dan kompetitif ya di kalangan para master atau para S2 yang perlu diikuti seperti itu. Jadi kalau beasiswa Chevening itu kebetulan kan ada di Inggris, kalau nggak salah nanti Kak Raras bisa memperjelas terkait ini, yang di mana di Inggris itu ada universitas yang terbaik di dunia, yaitu Universitas of Cambridge ya, yang di sana juga ada Universitas of Oxford, di mana maaf karena rumah saya itu di pinggir jalan jadi ada suara motor. Baik, kalau di Inggris itu kan ada universitas-universitas yang terbaik ya, jadi mungkin itu yang menjadikan kami untuk pilot project membuat apa itu webinar ini mengangkat Chevening kali ini seperti itu. Nah, untuk webinar ini kebetulan kan kami juga ada yang mensupport, yaitu Universitas Kader Bangsa, ada Kesmas ID, dan tentunya para teman-teman semuanya. Jadi tanpa teman-teman semuanya mungkin ini webinar tidak akan jalan ya. Nah, makanya itu nanti silahkan teman-teman sekalian silahkan menggali informasi sedalam-dalamnya, menanyakan kepada narasumber, mumpung nih ini ada narasumber yang ahli di bidangnya, nanti silahkan menanyakan bagaimana supaya lolos Chevening, bagaimana untuk apa ya trik-triknya seperti itu. Nanti silahkan ada sesi sharing dan diskusi. Nanti dari moderator yang akan memandu, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Raras yang sudah mengizinkan PHLC untuk mengangkat mengangkat seminar ini terkait Chevening seperti itu. Dan tak perlu lama-lama, silahkan teman-teman untuk mengikuti acara webinar ini. Semoga mendapatkan insight yang tentunya sesuai harapan kita semuanya. Enjoy your time. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Nilna yang sudah menyempatkan untuk memberikan sambutan. Teman-teman jangan bingung ya, jadi sebenarnya ini belum masuk sesi, karena sebenarnya saya juga bertugas sebagai MC. Setelah ini saya akan berganti peran begitu sebagai moderator. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya, mungkin teman-teman dari PHLC apakah bisa dibantu share screen? Ya, saya akan perkenalkan satu persatu nih untuk moderator kita. Ya, ini adalah saya. Mungkin tadi belum perkenalan secara panjang ya. Sebenarnya saya baru lulus dari UGM. Ya, begitulah, bisa saya next saja. Baik, yang pertama adalah Kak Raras Tulandaru MSc. Nah, Kak Raras ini latar belakangnya S1 di Public Relation ya, tetapi lalu mengambil MSc-nya di International Marketing dari Sheffield Hallam University UK, dan dengan pengalaman 7 tahun di bidang media dan komunikasi digital, Kak Raras ini memulai karir sebagai konsultan digital untuk brands dan perusahaan swasta di Indonesia dan Dubai. Kemudian bergabung dengan tim Chevening pada tahun 2018. Oke, selanjutnya adalah Dr. Muhammad Fatun. Kak Fatun ini saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa dan sedang berjuang untuk menyelesaikan studinya di MSc Global Health di King's College London melalui beasiswa Chevening.
Nah, pengalamannya lumayan banyak ya, sudah 5 tahun bergelut di bidang public health, HIV dan AIDS, youth development, and community building di Indonesia. Wah, panjang sekali ya. UNFPA pernah bekerja di sana ya sebagai engagement and leadership focal point. Oke, mungkin bisa lanjut. Kemudian, nah ini Kak Nursida Abdullah, MSc. Oh, sudah bergabung ya Kak Nursida. Selamat sore Kak, dan saat ini Kak Nursida ini bekerja sebagai ASN ya di BKKBN, dan bekerjanya luar biasa nih di perbatasan Indonesia Kabupaten Nunukan. Biasanya kita sering dengar ya kalau mahasiswa yang berkuliah di luar negeri biasanya enggan untuk pulang ke Indonesia ya. Tetapi Kak Nursida ini malah kembali ke Indonesia dan mengabdi bahkan di perbatasan nih, luar biasa sekali. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, kita akan masuk langsung kepada sesi materi ya. Mungkin yang pertama akan saya berikan kesempatannya kepada Kak Raras terlebih dahulu, barangkali. Kak Raras, apa sudah siap? Atau mau dibantu share screen? Sudah, nanti saya yang akan share screen. Terima kasih Kak Fitriana. Sama-sama Kak, waktu dan tempat saya persilakan ya Kak. Siap. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Raras, saya Network and Alumni Officer dari British Embassy Jakarta. Oke, ya hari ini saya diundang diajak berkolaborasi dengan beberapa organisasi yang keren-keren ini, institusi yang keren-keren. Mungkin saya mau berterima kasih dulu paling pertama untuk Universitas Kader Bangsa dari Palembang, Sumatera Selatan, juga Public Health Literature Club, Kesmas ID, Mbak Fitriana tentunya tadi yang sudah menyebutkan profil saya dan mengundang saya, Mbak Nilna, serta Kak Dirham yang sudah mengundang kami dari program Chevening di British Embassy Jakarta. Mohon maaf karena kami saat ini masih dalam masa duka atas kepulangan Her Majesty Queen Elizabeth II, maka hari ini hanya saya saja yang akan mewakili British Embassy Jakarta pada hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Chevening Scholars dari Indonesia, ada Mas Fatun yang sudah bersedia hadir dari London, ya di tengah-tengah disertasinya yang sedang hektik, dan juga ada Mbak Nursida atau akrabnya kami panggil Mbak Nida, yang akan sharing pengalaman dan tips mendaftar beasiswa Chevening dan sekolah S2 di UK. Nah ini istilahnya siapa the best ambassador yang bisa menjelaskan tips bagaimana sih pengalamannya mendaftar, karena namanya mendaftar mau beasiswa, mau sekolah ke luar negeri itu pasti ada ups and downs-nya lah ya, ada challenge, ada juga ada advantage dan challenge-nya juga. Nah, di sini saya akan mulai presentasi pemaparan mengenai apa itu beasiswa Chevening, mungkin ada yang baru pertama kali dengar, dan juga apa saja sih persyaratannya. Tapi sebelum saya mulai pemaparan, mungkin kita nonton video dulu ya, biar kelihatan gitu sebenarnya beasiswa Chevening itu apa sih. Oke, ini saya ada video sekitar 3 menit, selamat menyaksikan. When I saw Chevening and it being such a prestigious scholarship, I thought this is the opportunity for me. Chevening, it is a fully sponsored program. It has got this incredible network of people. It was open to any industry, just as long as you're a leader and somebody that shows growth potential. If I, dial up a Chevener and I tell them that, hey, let's meet up, or I'm in your country, or I'm in this city, then they're definitely going to be there for me. I think it's important for us to build that network of people that are beyond our borders, that we can, share different perspectives with, that they can share their knowledge with. When I return to my home country, I really want to work within the education system. There are a lot of changes that need to happen. I bring the knowledge that I've gained here in the UK and ultimately see how we can work within an African context. Many people have said before, you miss all the shots that you don't take. If you're somebody that's very open to new environments, you're somebody that wants to learn and be part and immerse yourself in a different culture, I think you will find yourself
pretty okay. Get this sense that the world is so much bigger than you actually thought. And I feel like I've grown a lot in that way. Chevening takes you places. Join us. Jika Anda memiliki semangat untuk mendorong perubahan, baik dalam skala lokal maupun global, jika Anda ingin menjadi yang terbaik di bidang yang ditekuni, dan jika Anda memiliki mimpi untuk menginspirasi orang lain, maka beasiswa Chevening adalah pilihan dan kesempatan yang tepat untuk Anda. Tidak ada karakteristik tertentu bagi penerima beasiswa Chevening. Usia, ras, jenis kelamin, agama, dan latar belakang budaya Anda tidak menjadi bagian dari pertimbangan dan keputusan kami. Yang kami inginkan adalah Anda memiliki energi, rasa ingin tahu, kemurahan hati, dan visi yang jelas untuk masa depan, serta kemampuan untuk mencapai tujuan Anda. Jika Anda memiliki semua itu, maka bergabunglah dengan komunitas Chevening yang memiliki lebih dari 50.000 alumni di seluruh dunia. Jaringan alumni kami secara global dan di Indonesia adalah komunitas berpengaruh yang dinamis dan memiliki pengalaman dalam menjalani program Chevening yang akan Anda jalani nantinya. Mereka dapat memberikan dorongan, bimbingan, saran, dan kontak. Ketika Anda kembali ke Indonesia setelah studi Anda akan merasa siap untuk mulai membuat perbedaan yang nyata secara profesional maupun kehidupan pribadi. Banyak manfaat yang akan Anda peroleh dengan mengirimkan aplikasi Chevening. Pastikan semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo daftarkan diri Anda untuk program beasiswa Inggris Chevening sebelum 1 November tahun ini. Ya, itu tadi sedikit video tentang seperti apa sih sekolahnya di UK, seperti apa program beasiswa Chevening, dan siapa sih orang-orang yang kami cari untuk mendaftar beasiswa Chevening ini. Nah, kita sekarang langsung lanjut ke pemaparan mengenai informasinya. Secara singkat mungkin saya pengen tahu juga nih kakak-kakak yang sudah hadir di sini, apakah sudah pernah ada yang mungkin mulai riset-riset sekolah di Inggris itu tuh adanya apa aja sih? Terus atau mungkin juga sudah ada interest ya, udah ada kayak keinginan, oh ya kelihatannya saya ingin mengambil jurusan tertentu di Inggris atau di UK dan di universitas tertentu atau apalah ya, atau misalkan kayak ada kota yang yang ingin dituju, mungkin ada yang sukanya Manchester City atau ada yang sukanya Manchester United, ada yang sukanya mungkin Liverpool dan pengennya ke sana, boleh dong tolong ditulis di chat kira-kira mau ke universitas apa atau jurusan apa atau kota apa di UK. Jadi kita sambil berkenalan juga ya nih sama teman-teman, karena kayaknya belum ada yang, saya belum tahu nih siapa-siapa aja nih partisipannya yang hari ini sudah pada hadir dan dari mana aja. Boleh ya tolong diisi di chat box, kayaknya semuanya bisa ketikkan ya. Nanti klik to everyone biar kita semua bisa baca. Sambil kita tunggu jawabannya, mungkin saya penjelasan dulu nih secara singkat apa sih Chevening Scholarship itu ya. Jadi Chevening Scholarship itu adalah program beasiswa tentunya yang diberikan dari pemerintah Inggris dan para partner organisasinya. Lebih tepatnya pemerintah Inggrisnya itu Foreign Commonwealth and Development Office, atau bisa dibilang hampir setara dengan Kementerian Luar Negeri di Indonesia. Tapi sedikit beda karena ada bagian development-nya. Jadi program ini memang dibukanya secara global, termasuk di Indonesia dan Timor Leste, dan ada lebih dari 160 negara lainnya yang menjadi negara penerima beasiswa Chevening.
Memang kompetisinya berarti tidak hanya Indonesia saja, tapi juga seluruh dunia gitu ya. Dan program ini mensupport atau memberikan beasiswa untuk program S2 di Inggris yang memang programnya itu kalau di UK hanya 1 tahun aja. Mungkin dari tadi agak bingung, apa sih bedanya Inggris, UK, Scotland, Wales, Irlandia Utara ya? Mungkin saya sambil cerita aja. UK itu United Kingdom, itu terdiri dari 4 negara bagian. Yang pertama ada England atau biasa kita sebutnya Inggris, ada Scotland atau Skotlandia, Wales, ada juga Northern Ireland atau Irlandia Utara. Jadi untuk program beasiswa Chevening, kalian bebas memilih jurusan apa saja, yang penting adanya di universitas yang ada di UK atau di salah satu dari 4 negara bagian ini. Jadi bebas nih, misalkan mau ambil jurusan tertentu di universitas yang ada di Wales, boleh. Atau jurusan tertentu di universitas yang ada di Scotland, England, ataupun Northern Ireland, itu juga boleh. Kami terbuka untuk segala jurusan dan universitas. Satu lagi, tidak ada batas usia. Jadi siapapun boleh mendaftar, walaupun misalnya dulunya sudah pernah S2, tapi bukan dari Chevening ya. Jadi kayak misalkan para alumni nih atau para scholar, seperti Mas Fatun dan Mbak Nida, udah nggak boleh daftar lagi biar gantian sama teman-teman yang lainnya. Kira-kira in overall seperti itu beasiswa Chevening. Dan siapa sih yang kami inginkan untuk mendaftar? Tadi sebetulnya di video Bapak mantan Wakil Dubes Inggris di Indonesia, Pak Rokven tadi sudah menjelaskan juga siapa-siapa saja sih yang kami harapkan untuk mendaftar. Kira-kira bisa dibilang udah jelas ya. Kami mencari orang-orang yang bisa menjadi future leaders dari segala bagian, dari segala sektor dan industri. Itu tadi makanya jurusannya bebas dan universitas yang akan dipilih pun bebas saja ke teman-teman. Karena kami yakin semua pemimpin itu bisa datang dari berbagai sektor. Nah, mungkin hari ini lebih banyak teman-teman yang bergabung di sektor kesehatan masyarakat. Tapi seperti Mbak Nila tadi bilang, sebetulnya dibukanya untuk sektor apapun. Cuman karena kebetulan hari ini kita yang buat adalah Public Health Literature Club gitu. Oke. Selanjutnya, secara persyaratan, beasiswa Chevening ini bisa dibilang paling simple kalau tidak salah dari yang saya dengar dari para penerima beasiswa lainnya. Mungkin nanti Mas Fatun sama Mbak Nida boleh sharing juga ya, gimana sih perbedaannya persyaratannya Chevening dengan beasiswa lainnya gitu. Seperti yang ada di layar, hanya ada 4 persyaratan aja kok. Yang pertama harus sudah pasti harus WNI atau warga negara Indonesia atau warga negara dari negara yang diberikan beasiswanya, ya dalam hal ini Indonesia lah ya. Yang kedua sudah punya gelar S1 atau sertifikat sarjana S1. Tentunya karena ini kan untuk program S2. Jadi S1-nya harus sudah selesai dulu untuk bisa melanjutkan program S2. Yang ketiga, ini maksudnya adalah kami meminta pelamar untuk memiliki minimum pengalaman bekerja paling tidak 2 tahun atau setara dengan 2.800 jam. Ini maksudnya adalah akumulasi. Jadi misalkan bagi teman-teman yang mungkin baru lulus S1 atau baru 1 tahun kerja setelah lulus S1, sebetulnya bisa kalau misalkan dulu mungkin pernah ada part-time selama satu bulan atau 2 bulan, itu bisa dihitung ditambah dengan mungkin pernah voluntary selama 3 bulan di institusi atau organisasi lainnya, mungkin di Kesmas ya, Kesmas ID, Kesehatan Masyarakat, terus atau juga di Public Health Literature Club gitu kan, menjadi volunteer atau ikut sebagai part-time, itu juga bisa diakumulasikan menjadi 2.800 jam. Cara menghitungnya nanti itu sudah ada di pada saat kalian mendaftar itu kan secara online. Nanti ada kolom-kolom yang harus diisi. Itu mungkin nanti Mas Fatun dan Mbak Nida bisa dibantu nih bagaimana sih cara menghitungnya. Tapi kalau misalkan ternyata sudah lebih dari 2 tahun kerja, dan ini juga berarti tidak harus di satu tempat pekerjaan yang sama ya. Misalnya pernah bekerja di perusahaan A selama 6 bulan, lalu pindah ke perusahaan B selama 2 tahun, lalu perusahaan C 1,5 tahun, nah itu juga bisa digabung jadi satu gitu.
Kira-kira itu untuk pengalaman bekerja sebagai persyaratan nomor 3. Dan yang terakhir, tadi saya sudah bilang belum pernah mendapatkan beasiswa sebelumnya dari Chevening atau pemerintah UK. Istilahnya biar kita bagi buat teman-teman yang lainnya. Nah, ini pasti ada pertanyaan gimana kalau dulu S2-nya sudah punya S2 tapi dari universitas di Indonesia atau di negara lain, apakah masih boleh daftar lagi di Chevening? Boleh aja, yang penting dulunya bukan di UK dan dibiayai pemerintah Inggris. Jadi tadi Mbak Fitriana masih bisa lagi tuh daftar S2 kalau mau lewat Chevening. Nah, di poin terakhir ada saya kasih bintang. Ini maksudnya begini. Jadi namanya juga akan mau mendaftar program beasiswa, walaupun jurusan dan universitasnya itu dibebaskan ke teman-teman pendaftar, tapi paling tidak beritahukan kepada kami 3 pilihan jurusan dan universitas yang kalian tuju. Tidak perlu sudah punya unconditional offer atau yang sering disebut letter of acceptance atau juga surat pernyataan diterima dari universitas di UK. Kami belum akan meminta itu. Memang nanti di pendaftaran secara online akan ditanya, sudah apply kah ke universitas atau jurusan yang dituju, atau sudah punya letter of acceptance kah dari mereka gitu kan. Kalian tinggal tulis ya belum gitu, dan itu tidak akan merubah tidak akan menjadi elemen yang membuat kalian tidak lolos gitu loh. Karena kenapa saya bilang belum tentu, karena nanti kita lihat di timeline ya, kami baru akan mintakannya di tahun depan. Jadi kira-kira teman-teman, beasiswa Chevening itu prosesnya sekitar 1 tahun. Seperti tadi di video dibilang, kita sedang buka sampai tanggal 1 November. Nanti tahun ini berarti daftar dulu untuk berangkat di tahun depan. Lalu apa sih yang ditawarkan oleh beasiswa Chevening? Tentunya namanya juga beasiswa, pastinya secara pendanaan akan support ya, diberikan. Beasiswa Chevening ini fully funded, jadi secara tuition fee atau biaya sekolahnya sudah dibayarkan oleh Chevening. Begitu juga dengan biaya hidup atau kita sebutnya monthly living allowance atau monthly stipend ya. Dan ini seperti yang ada di layar for one individual, maksudnya adalah untuk penerima beasiswanya saja. Nah, bagaimana kalau sudah punya keluarga dan akan dibawa ke UK gitu ya saat S2 nanti? Itu ya boleh aja, kita tidak melarang, tapi memang living allowance-nya yang diberikan sudah 1 set untuk 1 penerima beasiswa aja. Jadi mungkin harus antara dihitung-hitung lagi cukup atau enggak bersama keluarga, atau ada tambahan dari biaya personal. Kemudian yang ketiga tentunya ada biaya tiket pesawat ekonomi pulang pergi dari Indonesia ke UK dan UK ke Indonesia untuk 1 kali. Jangan sampai berkali-kali, karena istilahnya nanti pulang sebulan sekali gitu kan, nggak sekolah-sekolah jadinya gitu. Dan yang keempat ada additional grants atau tambahan biaya kalau misalkan misalnya teman-teman baru datang itu ya, baru nyampe di UK, itu ada namanya arrival allowance. Terus kemarin pada saat pandemi juga ada biaya karantina, biaya tes COVID dan lain-lain, itu juga dibayarkan. Visa, kemudian Immigration Health Surcharge atau IHS, atau nanti biaya kesehatan selama tinggal di UK 1 tahun, itu juga kami bayarkan. Kemudian kalau misalkan ada mungkin study tour dari kampus, atau misalkan ada acara dari Chevening misalkan di Scotland, terus teman-teman tinggalnya bukan di Scotland, di luar Scotland, bisa mengajukan biaya tambahan untuk berangkat ke acara tersebut, misalkan propose budget untuk naik keretanya gitu ya. Nah, itu disebut additional grants yang bisa dipropose dan akan dibayarkan oleh Chevening. Nah, ini ada bintang nih. Di bintang ini maksudnya adalah tadi merefer kepada fully cover tuition fee, biaya sekolah khusus untuk MBA, program MBA, Master of Business Administration, itu ada fee cap-nya atau ada pagu atasnya, yaitu 22.000 pounds. Nah, ini kenapa? Karena biasanya program MBA itu 1 orangnya bisa sampai 50.000 atau 60.000 pounds. Sedangkan program magister lainnya seperti MSc, MA, MPH, MPP dan lain-lain itu mungkin sekitar 20 sampai 35.000. Nah, jadi istilahnya buat kami
Khusus untuk program MBA, jika teman-teman di sini ada yang mau apply, please consider untuk sambil cari funding lainnya gitu ya, karena yang akan dibiayai oleh Chevening hanya 22.000 pound saja. Tapi program magister lainnya selain MBA itu dibiayai berapapun kami biayai, karena nggak akan mungkin semahal MBA soalnya. Oke. Selain budget, apalagi selain biaya, apalagi sih yang diberikan oleh beasiswa Chevening? I think I am proud to say kalau Chevening itu menawarkan eksklusif networking event, yang maksudnya adalah jaringan alumninya itu sangat-sangat kuat. Jaringan alumni dan scholar ya, sangat-sangat kuat dan sangat-sangat tidak hanya Indonesia saja, tapi secara global gitu, karena sekitar lebih dari 50.000, bahkan mungkin sekarang udah hampir ke 60.000 alumni di seluruh dunia itu dari Chevening. Jadi teman-teman itu udah pasti otomatis berkenalan atau berjejaring dengan para penerima beasiswa lainnya dari negara lain. Nah, di Indonesia sendiri pun sudah hampir melewati 2.000 alumni Chevening. Nah, di sini aja kita ada 2 orang, dan Mas Dirham juga nanti insya Allah berangkat ya tahun depan ya. Dan masih banyak lagi nih teman-teman jejaring-jejaring Chevening yang bisa kalian ikuti gitu. Ya, ada talks, trips across the UK, ada volunteering opportunities juga. Misalkan nih teman-teman di sini ada yang mau internship selama sekolah di UK, itu juga ada kesempatannya. Biasanya dikasih pengumuman gitu lewat newsletter ya dari Chevening program di UK. Ini ada kesempatan magang di BBC World News nih gitu kan, buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan media atau jurnalis. Ada juga mungkin di institusi lain yang masih berhubungan atau relevan dengan interest kalian. Jadi kira-kira selama di UK, walaupun hanya 1 tahun, tapi aktivitasnya tuh banyak banget yang ditawarkan. Dan ya kalau bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tadi sedikit ngomong soal alumni komunitas alumninya, memang kami itu sudah programnya sudah ada sejak tahun 1983, jadi sudah very well established secara sistem. Kemudian ya tadi sudah banyak banget alumninya, dan karena memang tidak ada prioritas subjek tertentu, jadi ketika masuk ke dalam jejaring alumni ataupun scholars, itu akan bertemu dengan orang-orang yang cross sectors gitu. Harapannya adalah kita makin membuka wawasan kita, ngobrol dengan orang-orang dari sektor berbeda, mungkin dapat ilmu baru lagi gitu kan. Dan siapa tahu jadi ada kolaborasi antar sektor. Kelihatannya selama pandemi ini atau bahkan dari sebelum pandemi pun, manfaat dari kolaborasi antar sektor itu sangat kita rasakan ya, terutama pada saat kita sama-sama pandemi. Jadi ya harapannya ketika teman-teman sudah mendapatkan beasiswa Chevening dan tergabung di jejaring kami, itu bisa menambah lagi manfaatnya. Oke, ya ini ada kira-kira beberapa orang alumni yang sudah menduduki posisi influential, bisa dilihat di layar, sangat beragam ya, ada yang climate change, ada yang counter terrorism, ada yang international relations, ada yang food technology, dan ada juga yang human rights gitu. Di sini mungkin saya highlight ada Pak Desra Percaya, itu adalah Pak Duta Besar Indonesia saat ini di KBRI London. Beliau istilahnya teman-temannya ada di UK nanti pas dapat beasiswa Chevening tuh, selain dijamu oleh pemerintah Inggris, diberikan beberapa banyak kegiatan selama di UK, ada juga Pak Desra nih kebetulan di sana sebagai Dubes Indonesia di KBRI London, yang akan mengayomi teman-teman lah gitu, karena sama-sama alumni Chevening gitu kan. Dan Pak Desra Percaya juga menggantikan posisinya Pak Rizal Sukma, yang juga alumni Chevening, juga mantan Dubes Indonesia di KBRI London sebelum Pak Desra Percaya. Yap, seperti tadi di video awal, kita sedang buka dan akan tutup di 1 November 2022. Segala informasi tambahan dan juga cara mendaftar itu ada di www.chevening.org/apply. Jadi pendaftarannya secara online, teman-teman udah bisa buka sekarang. Coba-coba bikin akun, lihat apa saja sih pertanyaannya, apa saja sih dokumen yang perlu dimasukkan, perlu diupload ya ke dalam pendaftaran, dan bisa di save, nanti mungkin 2 hari lagi kembali lagi gitu.
dibuka lagi akunnya. Jadi udah bisa sambil nyicil kira-kira ya teman-teman lewat pendaftaran online-nya. Sedikit tentang timeline, mungkin self-explanatory ya yang ada di layar ya. Tadi saya juga udah bilang kita sedang buka sampai 1 November. Kemudian nanti aplikasi teman-teman itu akan dibaca oleh Independent Reading Committee atau panitia yang membaca aplikasi kalian. Itu adanya di London, di UK. Terdiri biasanya dari akademia dan non-akademis atau profesional. Jadi yang baca bukan kami orang Indonesia di staff di British Embassy Jakarta ya, tapi yang nanti baca adalah di London gitu. Kemudian setelah diakses aplikasinya, teman-teman akan diberitahukan apakah lanjut masuk ke shortlisted applicants. Shortlisted applicants ini maksudnya nanti akan diundang untuk tahap interview. Jadi untuk Chevening sebetulnya hanya 2 tahap saja, tahap administrasi, menulis aplikasi, yang kedua tahap interview. Tahap interviewnya pun nanti masih di sekitar akhir Februari atau awal Maret sampai April 2023, berarti tahun depan. Kemudian sekitar bulan Juni akan diumumkan apakah lolos tahap interviewnya. Nah, disinilah baru akan ditanya kelengkapan dokumen. Ini yang dimaksud tadi menyertakan letter of acceptance atau unconditional offer dari jurusan dan universitas yang kalian ingin tuju. Makanya tadi pas di awal sampai November ini kami belum memintakan letter of acceptance dari universitas yang dituju, tapi nanti setelah paling tidak sudah dikasih tahu, nih kalian masuk loh ke tahap selanjutnya, tahap interview shortlisted. Nah itu buru-buruan lah ya, mendapatkan si letter of acceptance. Mungkin di sini ada yang bingung kayak kok nggak ada ngomongin soal tes bahasa Inggris ya, karena memang tidak ada lagi dari beasiswa Chevening. Kami tidak memintakan IELTS, TOEFL, atau Cambridge Language Test. Karena nanti yang memintakan adalah universitasnya. Jadi as long as universitas di UK-nya sudah menerima kalian, memberikan surat pernyataan diterima, Chevening sudah oke gitu kira-kira. Ya, dan September atau Oktober tahun depan, insya Allah buat teman-teman yang successful sudah melewati tahap interviewnya dan melengkapi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, nanti sudah bisa berangkat ke UK di sekitar bulan September atau Oktober. Nah, ini paling kayaknya ini udah slide terakhir. Ini adalah 4 pertanyaan yang paling penting yang ada di pendaftaran beasiswa Chevening. Tadi secara pendaftaran administrasinya kan sudah ya, WNI, sudah S1, sudah punya pengalaman kerja, sudah mengisi kira-kira jurusan dan universitas yang mau dituju itu kemana. Dan ini 4 pertanyaan ini nih yang nanti akan menentukan apakah kalian lolos ke tahap interview dan mendapatkan beasiswanya. Ada leadership and influencing yang di sini kami ingin tahu seperti apa sih pengalaman kalian menggunakan keahlian kepemimpinan kalian ya, leadership and influencing. Kemudian yang kedua ada networking, bagaimana kalian menggunakan professional relationship kalian atau jejaring kalian untuk membuat sesuatu yang baik. Yang ketiga ya tentunya karena mau sekolah ke UK, kami ingin tanya kenapa sih emang harus sekolahnya ke UK, kenapa nggak di negara lain atau kenapa nggak di Indonesia aja. Ya itu udah pasti lah ya, istilahnya standar pertanyaan beasiswa manapun pasti akan tanya hal yang sama, kenapa gitu kan, dan kalian harus punya jawabannya. Biasanya sih, ini saya kasih tips, biasanya kalau dari teman-teman alumni, alasan sekolah ke UK atau alasan S2 lagi itu adanya gap secara knowledge atau gap secara profesional. Mungkin secara knowledge teman-teman bisa cerita bahwa oke, saya ini cita-citanya ke sini, tapi dari segala pengalaman kerja dan academic background saya tuh masih kurang ilmunya di bagian ini, makanya saya ingin sekolah lagi S2. Nah, secara professional gap bisa juga teman-teman bilang di daerah saya atau di sektor saya itu masih belum banyak orang yang expert di bidang tertentu ini yang kalian ingin tuju. Nah, itu makanya kalian ingin mengambil S2 untuk bisa menjadi expert di bidang itu. Itu salah 2. Salah 1 atau salah 2 contoh yang bisa kalian mungkin consider ya ketika kenapa sih harus S2 lagi, benar juga ya, kenapa ya harus S2 lagi. Dan yang terakhir tentunya career plan. Jadi kalau teman-teman
bisa lihat sebenarnya ini tuh ada benang merahnya nih 4 pertanyaan ini. Karena seperti menjelaskan your past experience, your present situation, and your future plan. Jadi istilahnya jangan dianggap mendaftar beasiswa Chevening ini seperti kayak lagi kompetisi banget ya. Tapi jadikan ini tuh kesempatan untuk kalian mencari tahu kalian itu sebenarnya ingin melangkah ke arah mana sih selanjutnya. Dan jadikan beasiswa Chevening ini sebagai kendaraan kalian untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau bisa jadikan cita-cita kalian itu tujuan utamanya, bukan dapat beasiswa Chevening-nya. Sehingga nanti paling tidak kalau masih belum kalau belum dapat tahun ini tidak putus asa banget gitu loh, karena masih ada tahun depannya ataupun masih juga ada program-program beasiswa lainnya. Ini sekedar tips dan triks aja, paling utamanya ya jangan copy plagiarisme ya. Jadi kalau bisa jangan nih nanti ke Mas Fatun atau ke Mbak Nida atau ke Kak Dirham ya bilang nyontek dong itunya esainya kemarin jawab pertanyaannya itu seperti apa sih, karena itu akan langsung kelihatan di sistem secara otomatis, kalian langsung di blacklist. Dan juga seperti tadi saya bilang, pertanyaan yang tadi, 4 pertanyaan tadi di atas ini sebetulnya itu seperti refleksi diri gitu dari teman-teman. Maunya tuh emang kenapa sih pengen sekolah lagi nih, coba ditanya nih, kayak kenapa ya pengen sekolah lagi, jauh-jauh lagi ya ke Inggris gitu kan. Kalau misalnya alasannya udah kuat, istilahnya menjawab ini semua, insya Allah pasti lancar lah. Kira-kira gitu. Dan unique, it's very unique, it's only you who can answer this. Nggak bisa ngikutin apa jawabannya Mbak Nida atau jawabannya Mas Fatun. Oke, itu saja. Karena waktunya juga singkat, mohon maaf kayaknya saya kebanyakan nih. Paling ini Chevening on social media, silakan di follow. Ada Chevening FCDO, UK in Indonesia itu kami, British Embassy Jakarta, dan juga ada teman-teman alumni Asosiasi Alumni Chevening di Indonesia atau CAI, bisa di follow di ID Chevening Alumni. Biasanya setiap minggu atau di akhir minggu selalu ada Instagram Live untuk ngasih tips dan sharing pengalaman soal mendaftar beasiswa Chevening dan juga sekolah di UK. Pas banget baru kemarin hari Jumat ngobrol-ngobrol sama Mas Riri Riza, salah satu alumni beasiswa Chevening juga, film director kalau teman-teman tahu, juga ya ngobrol-ngobrol gitu. Nah, siapa tahu aja kalau udah follow bisa dapat tips-tips lainnya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi di Q&A. Saya kembalikan ke Mbak Fitriana ya, kelihatannya ya, untuk dilanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Sorry, Kak Rara. boleh kasih satu video nggak terakhir? Atau mungkin iya. nanti di terakhir aja ya? Boleh. 4 menit, boleh nggak? Masih ada waktu nggak ya, panitia? Masih ya? Masih dong. Oke, Silakan, Kak. sorry sebentar. Oke, saya share satu video terakhir, semoga bisa memberikan motivasi satu lagi gitu buat teman-teman. Selamat menyaksikan. Chevening finds future leaders. Nama saya Rosa Moywen, berasal dari suku Marin, Merauke, Papua. Saya lahir, besar, dan tinggal di Papua. Saya berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat master di Environment Development and Policy, University of Sussex, Inggris, berkat beasiswa dari Chevening. Sejak kecil, saya memiliki banyak mimpi dan tertarik mempelajari banyak hal, salah satunya bahasa Inggris. Saya belajar dari mana saja, termasuk dari lagu-lagu berbahasa Inggris. Setelah lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, saya kembali ke Papua dan bekerja dengan beberapa kelompok perempuan dan masyarakat. Sebagai aktivis perempuan, saya merasa perlu untuk memahami isu sosial secara global untuk mempengaruhi kebijakan di skala nasional maupun internasional. Hal ini membuat saya ingin mencari beasiswa dan melanjutkan sekolah ke luar negeri. Saya mulai mempersiapkan diri dengan rajin berlatih IELTS dan TOEFL untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Beruntung sekali, tempat saya bekerja memberikan kesempatan belajar bahasa Inggris di New Zealand selama 9 bulan. Seorang teman memperkenalkan saya pada program beasiswa Chevening.
Saya sangat tertarik karena di Inggris banyak pilihan sekolah berkualitas dan program yang sesuai dengan mimpi dan tujuan saya. Saya mengikuti proses seleksi melalui penulisan esai, kemudian wawancara di Makassar. Senang sekali saya terpilih sebagai salah satu penerima beasiswa Chevening, seorang Chevening Scholar. Selama proses seleksi, saya terus mencari informasi kampus dan jurusan yang sesuai dengan tujuan dan minat saya. Menurut saya, penting untuk bertanya kepada banyak teman, membaca studi yang relevan, dan terus mencari tahu penerapan ilmu dan pengalaman yang akan didapat. Saya pun akhirnya memutuskan untuk mengambil program Environment Development and Policy di University of Sussex, Brighton, Inggris. Kamu tertarik untuk mengikuti jejak saya? Pertama, pahamilah tujuan kamu memperoleh beasiswa. Kemudian carilah info mengenai kriteria, persyaratan, dan waktu pendaftaran Chevening. Selanjutnya, siapkan dokumen yang dibutuhkan. Persiapkan diri sebaik mungkin untuk ikut seleksi. Aktiflah bertanya pada orang yang paham atau berpengalaman menjalani proses seleksi. Saat ini juga banyak alumni Chevening Global dan Indonesia yang sering berbagi di sosial media, seperti bisa dilihat di YouTube dan Instagram Chevening Alumni Association Indonesia. Sebagai anak Papua, banyak yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan Indonesia dari timur. Manfaatkan internet dan sosial media untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Jangan lupa untuk terus belajar dan berusaha. Mulailah mengenali tujuan hidup kamu. Lalu, ayo wujudkan visi kamu bersama Chevening. Kalau saya bisa, pasti kau juga bisa. Wah, luar biasa sekali Kak Raras. Ya, jujur saja ya Kak, ya tadi Kakak bertanya, siapa nih yang dulu pengen kuliah di UK gitu kan. Jujur saja dulu tuh saya pengen Kak ke Cambridge. Tapi melihat lagi, tadi Kak Raras bilang, pahami dulu, di sana ada nggak yang dituju, tujuannya mengambil program master itu untuk apa, seperti itu. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata di Cambridge itu tidak mengcover, tidak menyediakan bidang yang saya inginkan gitu. Jadi akhirnya saya memilih di dalam negeri. Nah, tetapi nih, tadinya saya sebelum gabung ini tuh nggak tertarik Kak untuk melanjutkan kuliah master ya, karena baru saja dapat MPH. Tapi begitu Kak Raras memperkenalkan Chevening nih, kok saya jadi tertarik ya? Wah, bahaya nih. Ya, semoga ya teman-teman yang lain juga bersemangat seperti Kak Bihram Teriso ini juga sudah dapat gelar master sebenarnya di Indonesia, tapi melanjutkan lagi ya di Chevening. Mungkin saya akan keep banyak sekali pertanyaan sebenarnya dari saya, tapi mungkin nanti keep dulu untuk setelah dua pembicara lainnya berbicara. Teman-teman yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan boleh di kolom chat dulu atau mungkin ditulis supaya tidak lupa. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih banyak ya Kak Rara sudah berbagi sebuah pembukaan yang sangat luar biasa dan insightful ya, kalau saya bilang. Baik, mungkin selanjutnya kesempatan akan saya berikan kepada Kak Nursidah ya, sebagai alumni, karena sudah alumni, mungkin bagaimana sih pengalamannya sewaktu kuliah dulu dengan Chevening terutama. Nanti baru selanjutnya untuk pembicara terakhir Kak Fatin. Oke. Kita siap Kak Nursidah? Iya, siap. Udah kedengaran kan? Oke. Ya, terima kasih Mbak Fitri, moderator. Halo Mbak Rara, senang sekali bisa ketemu ini virtual ya, meskipun jauh. Mas Watun yang ada di London, teman-teman dari Public Health Literature Club juga, dan semuanya lah peserta saya ucapkan selamat. Udah malam sih di Kalimantan Utara ya, udah masuk maghrib, tapi nggak apa-apa.
Sebelumnya saya minta maaf ya, saya nggak bisa pasang virtual background, mungkin kendalanya sama dengan Mbak moderator. Mungkin ini saya mau nanya dulu ini kita kayak ada pertanyaan dari moderator atau saya cerita aja gitu berapa menit gitu, Mbak? Cerita aja mungkin, Kak. Oke. Nah, kalau secara teknis kan tadi udah dijelasin ya untuk apply beasiswa chevening-nya dan lain-lain. Kalau dari saya sih, saya hanya pengen cerita itu mungkin di bagian kenapa sih saya harus mau kuliah di UK dan kira-kira pengalaman apa yang saya dapatkan setelah saya kuliah di UK dalam apa ya, dalam pengetahuan saya di public health, khususnya di Kesmas ya. Jadi saya mau cerita, sebenarnya saya tuh background-nya bukan di Kesmas ya. Waktu kuliah saya di Unhas, Universitas Hasanuddin, saya tuh ngambilnya komunikasi. Nah, kemudian waktu itu saya magang di beberapa proyeknya Bank Dunia, waktu itu di Bakti, itu kayak lembaga ini proyek program Bank Dunia untuk harmonisasi multidonor, khususnya program-program MDGs. Waktu itu karena saya di komunikasi, jadi saya tuh kerjanya ya nulis berita tentang MDGs, kemudian mungkin knowledge sharing, kayak gitu, exchange, dan lain-lainnya. Terus setelah itu setelah saya magang 3 bulan, kemudian karena ini masih benar-benar pilot project, ternyata project ini dilanjutkan lagi. Kemudian saya di-hire jadi konsultan media di sana selama 3 bulan. Dan di situ saya, karena namanya kita bicara tentang MDGs waktu itu ya, belum SDGs, masih Millennium Development Goals gitu, itu kan isu kesehatannya banyak banget waktu itu, kayak kematian bayi dan ini ya, masalah ini ibu pada saat sudah melahirkan, kemudian juga HIV dan lain-lain. Akhirnya setelah itu ada banyak penasaran gitu, karena selama kuliah kan saya pikir tuh kalau di dunia komunikasi kan itu hanya sekedar media digital dan lain-lain. Ternyata setelah bekerja tuh saya nyemplungnya lebih banyak untuk mendalami isu kesehatan. Nah, setelah itu apalagi setelah saya jadi ASN waktu itu di BKKBN, itu ternyata memang dan real, karena saya tidak lagi di belakang meja, langsung directly in the heart of society, langsung kayak ke jantung komunitas-komunitas, itu emang saya mendapatkan ternyata banyak sekali persoalan ya. Persoalan masalah kesehatan itu ternyata nggak cuma persoalan struktural, tapi juga persoalan sosial, politik, persoalan komunikasi juga ternyata ada di dalam, karena bagaimanapun sebagus apapun pemerintah mendeliver program, tapi kalau program ini tidak tersampaikan ke masyarakat dengan baik, akhirnya tujuannya juga itu tidak istilahnya kita nggak bisa reach the goals gitu kan. Artinya sayang karena negara udah menggelontorkan banyak budget gitu. Nah, selama saya bekerja, saya disinilah kenapa saya selalu kayak pengen sekolah gitu, karena saya dari komunikasi kemudian lebih banyak turun di kesehatan, yang seperti Mbak Raras bilang ya, ada kayak knowledge gap gitu, kemudian ada professional gap. Itu juga menjadi 2 alasan saya untuk menjawab esai yang kenapa harus di UK itu. Jadi saya merasa kayak, oh ini saya dari komunikasi tapi saya kerjanya di kesehatan. Saya membutuhkan fondasi ilmu-ilmu kesehatan masyarakat, khususnya waktu itu promosi kesehatan, supaya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teknis juga, baik di masyarakat atau mungkin di rapat internal pemerintahan gitu. Nah, waktu itu kenapa chevening? Pertama tentu saja karena faktor usia ya, saya sudah bukan yang terhitung anak muda lagi waktu mau S2, waktu itu tahun 2019 saya daftar, berangkatnya 2020 kan. Itu saya udah istilahnya udah usianya tuh udah di atas 35 waktu itu, jadi kayaknya cuman beasiswa chevening nih yang bisa saya daftar. Kemudian yang kedua itu juga karena tidak ada batasan kampus mana yang harus kita daftar dan juga tujuannya bidang studinya. Jadi kita bebas memilih kampus sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ternyata pada perjalanan menyusun esai hal itu sangat berpengaruh. Jadi kalau saya waktu itu tipsnya, karena saya sudah tahu nih apa yang saya butuhkan, kemudian saya mencari apa yang saya butuhkan itu, saya mencari di
di database UK University itu kebutuhan saya. Jadi masukin kata kunci aja kayak public health, health promotion gitu kan, health communication, and bla bla. Akhirnya muncul semua kampus yang menawarkan itu dan ternyata emang nggak banyak. Public health itu banyak banget, misalnya, tapi yang mungkin yang benar-benar public health murni. Kalau misalnya dia udah lintas sektor itu benar-benar mereka tuh spesifik. Jadi waktu itu saya juga harus menghabiskan banyak waktu untuk riset. Kira-kira kampus mana saja nih yang akan saya pilih menjadi 3 kampus itu ya. Karena benar-benar kita memilih 3 kampus ini mempengaruhi banget pada saat kita menyusun esai dan juga pada saat interview. Itu penting banget. Menurut aku tuh fondasi banget lah untuk menentukan apa sih yang kita butuhkan dari kampus di UK, kebutuhan kita dulu. Dan kira-kira kampus ini menyediakan nggak hal-hal seperti itu yang kita butuhkan. Nah, waktu itu aku dapat ada 3, pertama di UCL, kemudian ada di Reading University, dan kemudian di Swansea. Tapi ketiga-tiganya ini sebenarnya pendekatannya berbeda. Tapi mereka misalnya di UCL dia berbicara tentang health promotion, public health itu tapi dari perspektif international development. Jadi kita kayak lebih engage bagaimana untuk mendeliver SDGs itu. Which is menurut aku ya saya interested sih gitu. Jadi aku daftar. Terus yang kedua Reading University dia berbicara tentang komunikasi kesehatan tapi lebih kepada nutrisi. Bagaimana misalnya program nutrisi itu bisa sih kita komunikasikan dengan mudah lah seperti itu. Jadi kita tuh di Reading itu kita belajar juga masalah pertanian, masalah food security. Menurut aku tuh menarik gitu. Jadi waktu itu aku daftar juga karena waktu itu aku kebetulan nanganin beberapa masalah stunting lah di Kaltara waktu itu ya. Aku leading proyek prioritas nasional untuk waktu stunting di wilayah binaan aku gitu. Kemudian yang ketiga di Swansea Uni, ini aku tertarik karena pertama dia memang public health and health promotion ini satu jurusan tersendiri dan ternyata peminatnya banyak banget. Jadi setiap tahun itu ada anak chevening yang ke sana, tahun lalu itu malah rame banget. Jadi tahun lalu malah mereka nggak buka pendaftaran karena udah full kota sampai 2 tahun ini saya dengar gitu. Ternyata banyak banget gitu anak chevening yang ke sana, bukan hanya dari Indonesia tapi dari negara lainnya gitu. Nah, akhirnya saya pada perjalanannya waktu itu saya mutusinnya ke Swansea, akhirnya waktu itu diterima. Terus mungkin saya ingin ngasih insight nih teman-teman, mungkin apa sih yang saya dapetin di Swansea Uni, kayak gitu. Nah, pertama sih karena mungkin saya belajar tentang bagaimana sih, istilahnya saya bilang tuh kayak knowledge transformation gitu, kayak ada perjalanan pengetahuan yang benar-benar aku rasakan tuh berubah gitu. Nah, saya belajar tentang bagaimana sih kayak UK PHR gitu, Public Health Practice UK itu secara standar, kemudian bagaimana secara etika dan secara legal, itu akhirnya aku tahu bahwa kalau kita mau menjadi Public Health Practitioner misalnya di UK atau mungkin tersertifikasi di UK, aku tuh akhirnya mempelajari itu dan mengikuti tesnya dan itu kayak benar-benar aku merasa wah ini bisa apa sih kayak membuka jalan kita untuk mempersiapkan standar-standar yang baru mungkin di Indonesia ke depannya gitu misalnya di profesi ini kayak gitu karena ada beberapa poin kan di UK yang kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang public health practitioner itu gitu. Kemudian aku juga belajar tentang bagaimana sih pendekatan salutogenesis, kemudian holistic approach khususnya kayak di promosi kesehatan, kemudian bagaimana tentang ya debat-debat terbaru lah misalnya kayak tentang deliver vaccination gitu ke kalangan minoritas atau ke kalangan yang ini dan juga senangnya waktu di UK waktu itu kan salah satu negara yang paling cepat gitu ya untuk deliver vaksin waktu itu saat waktu di negara lain belum ada dan itu sangat membantu saya memahami bagaimana mereka mulai dari riset kemudian mendesain program sampai deliver gitu. Aku tahu oh ternyata mereka melakukan ini gitu. Bentuk kerjasamanya seperti apa, kolaborasinya seperti apa. Kayak gitu aja sih menurut aku. Kalau dari pengalaman networkingnya ya tentu saja gitu ya. Kalau kita aku ngelihat ya kalau kita datang ke kampus di UK dengan membawa brand kita ini penerima beasiswa chevening itu kayak udah dikasih karpet merah. Menurut aku seperti itu. Karena mereka udah university di UK itu kan adalah bagian dari chevening community gitu ya.
mereka juga turut berkontribusi kepada kuliah kita, dan mereka tuh melakukan program penyambutan, kemudian yang nyambut kita tuh rektornya sendiri kayak gitu. Ada kayak gala dinner, kemudian aku juga ditawarin langsung bekerja di kampus waktu itu sebagai international student ambassador gitu, tanpa harus apply gitu. Kalau mahasiswa lain dia harus apply gitu. Jadi kayak itu benar-benar kayak luar biasa banget, dan mereka benar-benar kayak mengajak kita berkolaborasi di banyak proyek-proyek internasionalnya. Jadi kayak misalnya di Swansea University, page-nya mungkin kalau Anda buka country country profile-nya Indonesia, itu mungkin akan ada profil saya kayak gitu. Ya itu benar-benar kayak membuka banyak exposure internasional yang saya dapatkan. Banyak banget yang kadang tiba-tiba message saya di LinkedIn gitu kan, Mbak, oh ini Mbak Nursidah ya yang dari Indonesia, saya nggak kenal, terus dapat info dari mana? Oh ini saya mau daftar chevening di Swansea Mbak, ini saya dapatnya dari sini. Oh kayak gitu. Jadi kayak banyak banget dia membuka jaringan-jaringan baru juga selain dari alumninya. Ya mungkin seperti itu dulu Mbak. Kalau saya mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin kita bisa dalami. Thank you. Wah, thank you banget Kak. Walaupun singkat, padat, tapi langsung kena ke intinya ya, semua pertanyaan banyak orang mungkin ya. Nah, mungkin ini karena masih ada waktu, saya mungkin akan melempar satu pertanyaan yang mungkin Kakak bisa jawab ya. Barangkali tadi belum banyak dieksplor terkait keputusannya untuk akhirnya mengambil beasiswa chevening, kemudian belajar tentang komunikasi kesehatan ya, kalau tidak salah ya. Karena kan kaitan dengan pekerjaan. Promosi kesehatan. Promosi kesehatan, iya. Kesehatan karena masyarakat dan promosi kesehatan. Ya, public health and health promotion. Iya, ya. Lalu kemudian setelah lulus itu, apakah kemudian ada kesulitan gitu ketika mengaplikasikan di dunia kerja, terutama di Indonesia ya? Mungkin iklimnya akan beda gitu kan masyarakatnya dengan masyarakat global. Seperti gimana Kak? Jadi memang yang tadi yang pertama saya jawab, untuk keputusan S2 itu memang karena saya merasa sudah sangat butuh gitu ya. Saya bekerja udah 10 tahun, istilahnya saya membutuhkan upgrade pengetahuan. Tapi saya berpikir bahwa ketika saya meninggalkan pekerjaan, otomatis kan kalau ASN itu kan dia resikonya besar, kita harus lepas jabatan, kemudian mungkin kenaikan pangkat dan lain-lain itu mempengaruhi karir. Jadi waktu itu saya berpikir ketika saya sekolah, saya benar-benar harus cari sesuatu yang worth it gitu. Bukan cuman waktu itu sebenarnya ada beberapa ini juga sih yang saya lihat kesempatan, tapi memang sebenarnya saya tuh tidak pernah percaya diri mendaftar chevening, terus terang aja. Karena kalau ngelihat profil dari penerimanya yang lalu-lalu, itu kan mereka kayak wah high profile banget gitu ya, kayak Mas Riri Risa, mungkin Mbak Marisa Anhita, Pak Yanuar Nugroho, itu sebenarnya aku nggak percaya diri daftar beasiswa ini. Ditambah aku kan dari istilahnya remote area ya, dari daerah terpencil gitu, untuk melalui pemberkasan dan lain-lain itu kan membutuhkan effort yang mungkin kalau teman-teman di Jakarta, di Jabodetabek atau di Jawa mungkin effortnya cuma 1 kali. Kalau aku mungkin butuh 3 kali effort untuk sama gitu. Akhirnya aplikasi ini benar-benar tersubmit gitu. Tapi aku waktu itu memang betul-betul sangat merasa butuh untuk sekolah lagi, karena aku ngerasa emang banyak persoalan yang ingin aku selesaikan di program-program kesehatan yang aku leading. Kemudian juga aku ngerasa memang pengetahuan aku ini membutuhkan istilahnya upgrade lah Mbak, istilahnya gitu. Jadi waktu itu aku sebenarnya kenal Mas Fatun itu waktu itu di Australia. Waktu itu kita ada program bareng-bareng juga di Melbourne. Jadi setelah aku pulang dari program itu, aku ngerasa bahwa aku nih harus belajar lagi, dan aku sharing dengan teman-teman bahwa ternyata proses beasiswa itu memang membutuhkan effort yang lama. Tidak peduli background kita dari mana, tidak perlu kita dari Jawa, dari luar Jawa, itu semua membutuhkan persiapan yang panjang. Jadi waktu itu aku habis refleksi, aku merasa kenapa aku nggak coba gitu, karena di beasiswa ini aku lihat juga secara step by step timeline-nya itu jauh. Jadi dia bisa menyesuaikan antara kesibukan aku bekerja dengan proses pendaftaran ini. Tapi terus terang untuk esainya sendiri tuh sampai ke bawah mimpi Mbak, sampai ke bawah tidur ya. Jadi benar-benar aku karena aku udah berpikir bahwa aku harus mempersiapkan diri untuk beasiswa ini karena kompetitif banget. Karena aku udah tahu siapa yang bakal ngelamar,
kemudian orang-orang seperti apa keluarannya, paling tidak aku berusaha untuk mencapai standar itu. Jadi caranya ya aku harus persiapkan diri gitu. Jadi aku riset waktu itu bagaimana cara menulis esai pakai metode STAR seperti yang Mbak Rawas bilang. Jadi seperti itulah perjalanannya. Kemudian aku submit. Nah, terus kira-kira setelah pulang dari UK ilmunya kepake nggak di Indonesia? Nah, pada awal masa transisi itu memang berat ya. Kalau kita dari sekolah kemudian masuk kantor dengan kondisi yang berbeda 180 derajat, itu proses transisi dari mahasiswa menjadi pekerja profesional kembali itu terus terang berat, Mbak. Dan sangat mempengaruhi kesehatan mental kita gitu ya. Tapi karena mungkin aku ngerasa bahwa semua orang juga ngalamin itu, dan aku curhat juga ke beberapa orang ya yang sudah pernah dari itu. Nah, kemudian sekarang udah mulai asik juga karena aku udah kembali masuk ke program-program teknis. Kalau ilmunya terpakai, sangat terpakai. Kalau bisa aku bilang, aku diberi banget kesempatan sama kantor aku, BKKBN, untuk misalnya bulan depan aku mau ikut International Conference Family Planning di Malang, Universitas Brawijaya Malang. Aku mau presentasikan riset aku tentang stunting, itu dari kantor aku yang memberikan kesempatan. Kemudian ya dari pengembangan internal mungkin aku bisa membuka jaringan juga dengan UK Embassy dan kantor aku. Jadi setelah ini Mbak Rawas juga udah sering banget tuh main ke kantor aku gitu. Itu aku seneng banget ngeliatnya, meskipun kadang sesinya Mbak Rawas kadang aku nggak sempat ikut karena ada kegiatan ya. Tapi akhirnya aku ngerasa itu bisa membuka jalan banyak orang. Nah, setelah aku ada lagi tuh anak BKKBN yang berangkat juga di LSI gitu ya. Itu dari luar Jawa juga, dari Lampung atau Bengkulu kalau aku nggak salah. Jadi itu kayak aku ngerasa meskipun di ASN itu kita memang berjalannya agak lambat ya, karena semua program kan udah terstruktur dari tahun lalu. Tapi dalam pelaksanaan teknisnya aku ngerasa dengan pendekatan baru, misalnya aku mencoba untuk menyusun pendekatan holistik, kemudian social determinant health pada pendekatan program. Menurut aku itu sesuatu yang baru, dan itu juga secara teknis sangat disambut sih di lingkungan kerja aku, Mbak Fitri, kayak gitu. Wah, luar biasa. Ya, jadi memang ada kalanya kita akan mengalami transisi itu ya, yang mungkin agak sulit. Dan mungkin saya sedang mengalaminya. Walaupun saya studinya di Indonesia, tapi ya ketika kembali ke kenyataan, waduh aku belum siap nih, gitu ya. Oke, terima kasih banyak loh Kak Nursida. Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa langsung menyampaikan di kolom chat ya, nanti kita akan jawab setelah Kak Fatun presentasi. Mungkin Kak Fatun sudah siap? Sudah ya, baik. Sudah. Panitia mungkin boleh bantu share screen ya. Aku izin share screen sendiri, boleh nggak, Kak? Boleh. Boleh ya. Ya, waktu dan tempat saya persilakan ya Kak Fatun. Oke, terima kasih banyak. Baik, izin sebentar ya, aku share screen dulu. Oke, sudah kelihatan? Kak Fatun kayaknya di perpus ya. Masuk lagu. Enggak, Kak. Aku lagi sebenarnya lagi di Uber, Kak, nganterin Grace ke bandara. Oh ya ampun. Iya, soalnya lagunya masuk. Oh, maaf ya, kedengaran kan? Iya, mungkin minta dimatiin aja. Silakan Kak Fatun. Oh iya, sebentar ya. Oke, udah masih kedengaran Kak suaranya? Udah enggak. Luar biasa nih, foto-fotonya bagus-bagus banget. Iri kita. Iya benar, seru sih kata pengalamannya. Baik teman-teman, selamat pagi ya dari London. Sebelumnya aku mau terima kasih banyak buat Public Health Literature Club, kemudian dan teman-teman panitia yang udah ngundang, buat Kanida, Mbak Raras, senang banget bisa berjumpa lagi hari ini, dan buat teman-teman peserta yang udah hadir. Kalau tadi udah dengar kriteria program Chevening dari Mbak Raras, kemudian bagaimana proses Kanida mendaftar beasiswa Chevening, dan juga kegiatan-kegiatan selama studinya Kanida bagaimana. Di kesempatan kali ini, kalau aku pribadi pengen mengambil poin dari bagaimana sebenarnya belajar dari sebuah kegagalan sehingga itu menjadi sebuah sesuatu yang pembelajaran bagi saya pribadi untuk bisa daftar ke Chevening. Baik, kalau ditanya tadi pengalaman kegiatan di UK sendiri, jujur selama 1 tahun, udah ya berapa minggu lagi setahun,
seperti Mbak Raras bilang, fotonya menarik-menarik. Iya, ini tahun kayak luar biasa banget. Pengalamannya ya sangat berharga. Yang paling berharga bagi saya pribadi selain study adalah yang paling saya syukuri untuk ikut Chevening adalah ketemu dengan cohort teman-teman Indonesia. Itu diverse banget, background-nya sangat beragam. Ketika kita ketemu, kita langsung connect, kita ngerasa bahwa kayak ini keluarga baru. Dan yang sering kita diskusikan sama teman-teman Indonesia adalah positif ya melihat Indonesia ke depan dengan melihat teman-teman kohort di angkatan kita. Indonesia akan lebih maju di kedepannya karena ngelihat potensi teman-teman kita dari berbagai background. Dan itu sesuatu yang saya sangat syukuri bisa ikut Chevening. Kemudian kegiatan lain, teman-teman tentunya yang suka volunteering, saya hobinya volunteering, kayak saya addicted terhadap volunteering kali ya. Jadi saya sering ikut kegiatan volunteering di UK. Kemudian sering Chevening juga banyak banget kegiatan-kegiatan yang lain, baik itu kunjungan ke kota yang lain atau misalnya baik itu kegiatan volunteering juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut silahkan daftar, itu nanti ada sistemnya balot emang, tapi nanti kalau teman-teman sering daftar bakalan dapat juga. Dan yang terakhir ini yang foto yang paling bawah itu adalah selain study jangan lupa untuk jalan-jalan juga. Karena itu juga bagaimana mengeksplor UK, ada tempat-tempat yang teman-teman ingin kunjungi, dan itu bakalan jadi satu pertanyaan khusus nanti ketika di interview biasanya. Selain study, mau ngapain aja selama di UK nanti. Nah, saya pengen sharing, ini adalah sebuah proses selama saya untuk daftar Chevening. Saya coba namainnya sebagai Fatun Morphosis, di mana ini ngebentuk saya untuk bisa apply Chevening setelah beberapa kali kegagalan. Di tahun 2012 saya ngediriin sebuah NGO di Aceh namanya The Leader, fokus on the youth development and capacity building. Kemudian saya mendapat gelar dokter di Syahkuala di Aceh, dan setelah itu saya bekerja di FHI 360 untuk proyeknya Linkages yang bergerak pada program HIV/AIDS di Jakarta, dan yang terakhir saya bergabung di UNFPA Indonesia di Youth Engagement dan Leadership Focal Point, jadi mencoba membawa teman-teman di Indonesia, teman-teman muda di Indonesia untuk berada di sebuah umbrella di SDGs Youth Hub untuk bisa dikoneksikan ke pemerintahan. Dan terakhir yang setelah itu yang paling saya syukuri tahun lalu adalah mendapatkan kesempatan untuk ikut Chevening, dan saat ini sedang menyelesaikan studinya di King's College London di jurusan Global Health. Baik, ini saya ada sedikit pertanyaan. Kalau misal teman-teman boleh ngetik, boleh unmute aja. Kira-kira ada yang tahu nggak perbanding ini angka apa? 63, ya. 63 sama 17. Ada yang tahu? Boleh diketik aja, atau misalnya bisa sambil bisa di unmute. 63 17. Sorry, nggak kelihatan ya mukanya. Oke, sorry. Baik, aku lanjut. Untuk angka ini sebenarnya adalah 63 sama 17 ini. Aku coba membandingkan kegagalan dan kesuksesan yang aku dapetin selama perjalanan untuk mendaftar beasiswa, kesempatan ikut conference, kesempatan kerja, dan lain-lainnya. 63 ini adalah kegagalan, 17 ini adalah kesuksesan yang aku dapetin. Jadi seperempat dari kegagalan yang aku dapatkan, dan itu banyak banget. Nah, kalau menurut saya pribadi itu adalah untuk Chevening, saya keterima di percobaan ketiga. Bukan percobaan, di pendaftaran ketiga untuk beasiswa Chevening. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa aku setuju banget dengan Kak Nida bilang tadi bahwa ketika daftar Chevening yang terlihat adalah Chevening buat orang-orang atau misalnya kandidat-kandidat yang high profile. Sebenarnya tidak, dan itu yang jadi pembahasan saya sama teman-teman di cohort juga. Kita merasa debu ya ketika dibandingkan dengan teman-teman dari berbagai negara yang lain kadang. Tapi sebenarnya bagi
saya pribadi ngelihat bahwa itu nggak bisa dibandingkan karena teman-teman dan itu nilai tersendiri bagi teman-teman saat mendaftar Chevening. Dan itulah yang harus dijelaskan tadi di faktor morfosis. Kenapa saya mencoba menggambarkan itu karena nanti terkait itu untuk di esai yang saya daftarkan di Chevening. Nah, ini ada beberapa tips ya dalam mendaftar Chevening menurut pengalaman saya. Ini kalau misal kurang spesifik bisa ditanyakan pas waktu tanya jawab. Kalau misalnya dirasa sudah cukup jelas juga apa-apa. Nah, tips dari saya sendiri adalah find your own story karena di esai ada 4 pertanyaan, itu mulai dari leadership, networking, kemudian career plans dan study plan. Itu benar-benar sebuah story yang teman-teman harus gambarkan dari pengalaman teman-teman sendiri yang sebelumnya. Karena banyak banget kejadian yang kita dengar adalah ini esainya kadang bagus, tapi ketika di interview kok beda ya? Karena banyak banget kadang apa yang ditulis ataupun yang disampaikan itu berbeda, bukan berbeda, maksudnya kadang ada yang melebih-lebihkan, ada yang bukan sesuatu yang dikerjakan sebelumnya di pengalamannya. Nah, sebaiknya saran saya percaya diri aja dengan pengalaman yang udah teman-teman miliki. Yang kedua adalah understanding your superpower. Ini mencari superpower sendiri sebenarnya susah banget ya. Tapi menurut saya ini bisa teman-teman flashback dari kegiatan atau pengalaman kerja yang sudah teman lakukan. Misalnya tadi ada pertanyaan dari Husen di kolom chat. Ya, ada beberapa pengalaman kerja atau kegiatan-kegiatan yang udah Husen terlibat. Ini yang mana yang sebaiknya diangkat ya untuk di esai. Nah, itu yang harus dikuatkan. Kira-kira di pengalaman tersebut yang mana yang peran kamu dan kekuatan superpower kamu itu lebih kelihatan. Disitulah yang harus teman-teman sampaikan di esai dan kalau bisa disarankan itu yang relevan dan yang terbaru. Kemudian untuk selanjutnya tips dari saya adalah mentoring. Saya ngerasa banget kesuksesan saya nge-apply beasiswa Chevening yang ketiga ini dan juga interview dan bisa terpilih itu bukan karena berkat saya sendiri, tapi juga berkat orang-orang di balik saya. Saya ikut program mentoring dari Chevening Alumni dan saya sangat berterima kasih ikutnya karena saya dipertemukan dengan mentor yang saya rasa luar biasa. Saya ketemu sama Pak Pandu kerja di World Bank di bidangnya health economic dan udah 15 tahun dan saya ngerasa kayak sesibuk Pak Pandu masih mau meluangkan tiap minggu 1 jam untuk mentoring saya untuk ingin daftar untuk beasiswa esai ini dan itu sangat berpengaruh. Saya sampai ketika udah submit, saya ngelihat proses draft awal yang saya ngedrafting di esai dan ketika setelah di-mentoring sama Pak Pandu itu beda banget. Beda bukan dalam arti kontennya tapi adalah flow-nya, ceritanya dan kemudian metode-metode yang digunakan itu sangat bermanfaat. Jadi jangan takut untuk asking for help untuk esai kamu. Tanya kalau ada kenalan alumni, kontak alumninya jika bersedia minta untuk di-review atau di-read ulang, minta feedbacknya, kemudian diperbaiki. Mungkin ada juga sisi yang kalau jangan terlalu banyak karena kalau saya pribadi khawatir kalau terlalu banyak bingung kadang menulisnya apa. Nah, yang keempat adalah ambil 1 atau 2 aja contoh yang dari pengalaman teman-teman. Jadi di Chevening ada 4 esai aplikasi. Di 4 esai itu saran saya teman-teman langsung breakdown aja misalnya di bagian point leadership. Yang mau saya tonjolin bukan yang mau saya ceritakan adalah pengalaman A dan pengalaman B. Udah itu. Di networking pengalaman A dan pengalaman B. Esai Chevening kemarin. Saat yang ketiga kali saya apply ini, saya nggak yakin lagi untuk menceritakan tentang pengalaman saya mendirikan The Leader karena itu udah 10 tahun yang lalu, 2012. Saat saya mentoring sama Pak Pandu bilang, Fatun, kekuatan kamu ini sekarang ada 2 di The Leader sama di di public health yang kerjaan sekarang. Saat itu saya kerja di FHI 360 dan itu dua kekuatan yang bisa, kalau bahasanya adalah yang bisa dijual untuk esai Chevening ini. Dan sekarang bagaimana tugasnya PR kamu untuk menggabungkan kedua ini.
Nah, ini jadi berat banget. Jadi karena the leader itu di luar kegiatan kesehatan, sedangkan kerjaan saya di public health. Itu dua hal yang berbeda banget. Nah, bagaimana tugasnya sekarang saya menggabungkan kedua ini. Jadi kalau teman-teman nih yang ikut kegiatan volunteering atau misalnya organisasi di luar kampus, baik itu berhubungan dengan kesehatan atau dengan di luar non kesehatan pun, itu tetap masih bisa diangkat sebenarnya. Bagaimana kamu proses menceritakan aja. Kemudian saran selanjutnya adalah be specific, yang cerita yang tadi digambarkan benar-benar spesifik, actionnya kamu apa, tugasnya, tanggung jawab kamu apa, dan kemudian resultnya apa nanti di start approach. Kemudian be original. Be original ini benar-benar mungkin ini yang agak susah ketika banyak pertanyaan untuk menjadi originalitas itu gimana ya dari cerita story kita. Jangan sungkan-sungkan. Kalau untuk chevening, mungkin kebiasaan kita ya di Indonesia atau misalnya teman-teman, pengalaman saya juga susah banget menceritakan ketika itu kerjaan organisasi atau kerjaan kantor menyebutkan bahwa itu tanggung jawab saya. Jadi kalau bahasa di chevening itu adalah fokus di I bukan di we. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan bahwa I lead, I take responsibility, my duties, my task, bla bla bla. Itu jangan sungkan-sungkan untuk menyebutkan itu. Dan itu sesuai dengan yang udah kamu kerjakan. Karena di chevening benar-benar kalau bisa fokus di I, karena yang dilihat adalah tanggung jawab dan actionnya kamu apa sebenarnya. Nah, disinilah lari ke start approach yang tadi Mbak Rara sudah jelasin. Startnya situation, kemudian T-nya task, action, sama responsibility. Untuk di start, fokus 70 atau 60-70% itu di action dan result. Kadang ceritakan tentang situasi ya. Dulu ngediriin the leader begini-begini, terusnya dan eksekutif director udah banyak berfokus di situ. Sebenarnya yang dicari adalah actionnya kamu itu apa, action yang kamu lakukan. Kemudian ketika ada challenge-nya apa, di setiap esai jangan lupa masukin misalnya di leadership. Oke, kamu punya responsibility sebagai director atau misalnya sebagai leader, tapi challenge apa yang kamu hadapi dari posisi kamu itu. Kamu menjadi seorang leader, ada nggak konflik-konflik yang terjadi? Terus kemudian metode apa yang kamu gunakan untuk nge-resolve si konflik ini? Itu yang bisa jadi contoh yang untuk disampaikan. Kemudian result, di result ini ketika setelah konfliknya udah selesai, kemudian itu apa yang bisa persepsi apa atau misalnya dampak apa yang udah diberikan. Contoh, kalau saya dulu itu menceritakan bagaimana pengalaman saya di The Leader, setelah saya harus pindah ke Jakarta, saya harus mencari pengganti saya sebagai executive director The Leader. Saat itu saya menunjukkan adalah pengganti saya itu seorang perempuan, di mana di Aceh itu belum terbiasa perempuan menjadi lead project atau lead sebuah organisasi. Dan teman-teman di organisasi saya di The Leader ngerasa bahwa kayak dia kan anak baru ya, kenapa kamu tunjukin sebagai I see her potential. Dan kemudian itu jadi konflik di antara kita. Dan kemudian saya mentoring, saya ceritakan bagaimana saya mementoring calon pengganti saya ini, dan kemudian akhirnya sukses, proyek yang berjalan lancar semuanya, dan itu ternyata mengubah perspektif semua tim teman-teman bahwa kita nggak perlu ngelihat senioritas di dalam melihat kinerja, dan tidak perlu ngelihat gender, dan tidak perlu melihat latar belakang yang lain. Kalau misalnya cocok sesuai, dan itu yang harus ditunjukin. Cerita-cerita gitu yang harus diangkat, konflik-konflik itu yang sebenarnya harus diangkat juga. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk pengalaman tips dan juga pengalamannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita didiskusikan di tanya jawab selanjutnya. Baik, terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada Kak Fitriana. Terima kasih. Terima kasih Kak Fatun. Wah, terima kasih banyak ya sudah, padahal sedang dalam perjalanan tapi sudah rela menyempatkan untuk berbagi begitu. Dan juga dengan topik yang mungkin semua orang butuh ini gitu, terkait kegagalan. Dan ya mungkin Kak Fatun adalah satu dari banyak orang yang rekan-rekan saya yang lain juga yang maksudnya harus melalui beberapa kegagalan ya. Akhirnya juga sampai di tujuan, dan ya mungkin memang baru waktunya dikasih Tuhan saat ini mungkin ya.
Jadi teman-teman tetap semangat. Mungkin tadi saya baca di chat itu ada yang cerita kalau gagal begitu, tidak terpilih. Nah, ini Kak Fatun sangat memberikan semacam oase ya bagi kita. Baik, mungkin tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan itu di chat saya lihat Kak Raras, terutama yang diperuntukkan untuk Kak Raras ini sudah dijawab di kolom chat. Tapi mungkin barangkali teman-teman yang merasa pertanyaannya belum terjawab dengan lengkap, boleh lagi mengajukan ya. Boleh di chat lagi, pertanyaannya diulang di chat, barangkali saya kelewat, atau mungkin raise hand. Begitu. Terutama untuk Kak Fatun ya. Silakan pertanyaannya bisa disebutkan, akan ditunjukkan kepada siapa, baru masuk ke pertanyaannya apa gitu ya. Silakan bisa di kolom chat. Mungkin sambil menunggu pertanyaan untuk Kak Fatun, saya ini ada Kak Suci nih bertanya. Tips Kak menjawab how you benefit UK as a chevening scholar jika ternyata tidak ada align langsung ke hubungan bilateral antara UK dan Indonesia. Mungkin antara Kak Suci atau Kak Fatun bisa menjawab. Halo Kak, ya terima kasih Kak. Berarti pertanyaannya terkait bilateral ya Kak. Ini biasa menarik banget sih untuk kesehatan. Waktu kalau tahun-tahun sebelumnya sebenarnya bilateral itu kita juga sempat bingung nyarinya. Waktu saya pertama kali daftar 2019 bilateral udah ada sebenarnya, tapi saya tidak menemukan yang kuat banget di saat itu. Dan kemudian di tahun yang terakhir akhirnya saya ketemu sebuah bilateral kerjasama UK dengan Indonesia di mana untuk untuk yang fokus di beberapa sektor di saat itu. Jadi bisa di Google nanti bakalan ketemu hubungan bilateral Indonesia sama Indonesia. Nah itu yang harus dimasukkan sebenarnya nanti bagaimana setelah kamu masukkan hubungan bilateral ini kaitkan dengan kira-kira dengan kamu bisa belajar di UK bagaimana jurusan dan pengetahuan dan pengalaman selama 1 tahun di UK itu bisa nge-support si bilateral UK Indonesia ini. Nah, sehingga di esainya kamu akan kelihatan bahwa ini kandidat harus dipilih karena benar-benar punya visi terkait yang berhubungan dengan bilateral UK Indonesia. Sebentar, saya coba mau ngelihat waktu itu jadi waktu di tahun Juni 2020 itu ada MOU antara Kementerian Kesehatan sama UK Department Health and Social Care di mana mereka punya sebuah health corporations untuk bilateralnya di 5 sektor. Di waktu itu ada healthcare service, disease prevention and control, health tech and medical device, kemudian ada human resource for health development and health research and development. Nah, ini ada 5 area di mana di area ini saya mencoba masukkan di waktu itu adalah fokusnya di 2, disease prevention control dan di human resource for health development. Saya kasih tahu bahwa dengan background saya yang udah lebih dari 5 tahun di public health dan juga di organisasi, ini akan dengan saya berangkat ke UK, dengan studi di UK, itu akan sangat mendukung MOU ini sehingga ketika saya balik nanti saya bisa nge-support MOU ini terus berlanjut untuk hubungan bilateral Indonesia dengan UK. Mungkin semoga terjawab ya Kak. Mungkin dari Kanida atau Mbak Raras ada tambahan. Silakan. Ya mungkin aku mau tambahin sedikit ya. Bisa langsung aja ini moderator. Silakan Kak. Oke. Jadi waktu itu emang itu salah satu pertanyaan tricky ya. Jadi waktu itu memang kita harus riset di UK Embassy Indonesia paling secara spesifik dia programnya apa aja. Waktu itu aku waktu zaman tahun 2019 tuh aku highlightnya di climate change gitu. Jadi karena aku ngerasa kalau kita sering baca di jurnal kan antara climate change dan public health itu kan sangat dekat istilahnya efeknya gitu. Jadi kayak aku bicara kayak the future of our children's health gitu kan. Kalau krisis iklim UK itu sangat concern kepada isu climate change. Krisis iklim dia banyak banget program-program yang membiayai program-program climate change di Indonesia.
dan aku mencoba mengcapture istilahnya concernnya UK ini ke konteks kesehatan masyarakat yang aku jalanin waktu itu program stunting. Jadi aku bicara waktu itu karena aku bilang urusan kesehatan itu adalah urusan semua orang dan kesehatan itu adalah urusan yang multisektor. Aku waktu itu bilang ke esai aku seperti itu. Jadi ketika UK punya program besar untuk climate change, otomatis public health itu bisa mengambil salah satu benefit dari program itu. Misalnya orang-orang kesehatan masyarakat itu bisa mungkin berbicara bagaimana pengaruh iklim terhadap kesehatan anak ke depan, karena ini belum terlalu tereksplorasi di Indonesia. Tapi kalau di negara maju itu sudah sangat tereksplorasi, sehingga untuk kebijakan kesehatan dan pembangunan ke depan itu tidak jalan masing-masing. Jadi waktu itu aku memberikan insight seperti itu, meskipun dia belum spesifik misalnya di dokumen dari UK-nya, tapi ada istilahnya sudah ada benang merahnya, kita bisa ekspor itu juga. Kemudian di interview juga itu ditanyakan dan kita bisa ekspor dari situ. Jadi emang benar-benar kita tuh harus riset sih kalau saya bilang sih untuk menjawab hal-hal tricky seperti itu. Ya begitu aja mungkin Mbak. Ya, terima kasih Kak. Ini kayaknya banyak banget para dokter ya yang ingin mengambil public health, tapi kemudian bingung. Saya nggak punya pengalaman bekerja di NGO atau bekerja di bidang public health sebelumnya. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai klinisi nih, ingin berkiprah di bidang public health, kan harus punya pengalaman dulu nih. Mungkin Kak Fatun sebagai dokter mungkin bisa. Oke, Kak Raras, silakan Kak. Cuma mau nambahin sedikit, sebetulnya banyak banget ya teman-teman alumni atau penerima beasiswa Chevening yang bergerak di sektor kesehatan masyarakat. Dan mungkin juga jangan lupa bahwa kesehatan masyarakat itu sangat luas sebetulnya kan ya sektornya. Di Jawa Timur kami punya Mas, tiba-tiba jadi lupa namanya. Mas, ya Allah kok jadi lupa sih namanya. Mas bukan Maeda. Oh my god, tiba-tiba lupa. Siapa Mbak yang di Jawa Timur, Mbak Nida, Kak Fatun? Itu loh yang COVID Jawa Timur. Intinya, Dr. Mahyan Jibril. kayaknya Mas Fatun ingat nih siapa nih? Mas Mahyan Mahyan itu dia. Mas Mahyan Jibril. Nah, iya ada Dr. Mahyan Jibril. Itu kan public health-nya dia waktu itu juga ke arah bisnis malahan sebenarnya. Jadi dia punya background dokter tapi dia juga ke data management bisnis gitu loh. There's always benang merah yang bisa kalian, istilahnya kalau bahasa Indonesia enak zaman sekarang ya, cocok loginya tuh pasti selalu ada lah. Nah itu gimana caranya nemuin elemen cocok logi itu cuman kalian yang tahu. Kayak tadi Mbak Nida bilang dia bisa nyocokin dari climate change menjadi itu kan akses clean air, clean environment yang mana itu berhubungan banget juga ke gizi dan lain-lain, dan itu masih masuk ke dalam kesehatan masyarakat. Nah, disitulah kalian cari gimana ya caranya masukin teknologi data bisnis ke public health. Mungkin kalau tadi yang HIV, AIDS itu kan research and science ya, itu udah pasti banyak banget lah kita ngomongin masuk di bidang research science and innovation-nya UK. Dan masih banyak lagi tadi dokter gigi, kita juga banyak banget loh yang dapat penerima beasiswa dokter gigi. Ini ada yang baru berangkat tuh dokter gigi kalau nggak salah Mbak Asput ya, Astari Putri. Itu juga dia nggak cuma dokter gigi tapi dia juga suka gambar, dan pokoknya selalu ada aja deh elemen cocok logi yang bisa kalian explore. Aku yakin itu tadi be genuine and be original itu kata Kak Fatun. Itulah sisi elemennya kalian yang harus kalian dapat sendiri. Itu aja tadi tambahan Kak Fitriana, kembalikan. Sepertinya ini Kak Raras malah sudah menjawab ya. Mungkin Kak Fatun mau nambahin?
Ya Kak, mau nambahin dikit, setuju dengan penyambungan atau cocologi yang Mbak Raras bilang. Tapi bagi teman-teman yang belum punya pengalaman atau kurang pengalaman di public health, jangan takut untuk walaupun teman-teman yang punya di klinis, jangan mencoba misalnya udah pengalamannya di klinis, tapi mencoba menghubungi ke public health sehingga itu jadinya nggak original. Kalau memang teman-teman fokusnya sebelumnya di klinis, tunjukin aja di esai bahwa pengalaman teman-teman di klinis. Tahun saya satu di antara dua kami yang istilah kita adalah dokter belok, yang dokter tidak di klinis, kita yang ke public health. Sisanya teman-teman di angkatan saya itu di klinis dan mereka ngambil S2-nya di sini, jurusannya klinis semua. Kayaknya Mas Fatun hilang ya? Iya, kayaknya. Oh ya, Wah, London bisa juga ya gangguan sinyal. tanya Mbak Nida tuh. Sama aja kalau internet kadang-kadang susah-susah juga ya Mbak ya. Iya benar. Terus sebenarnya kalau yang klinis kayak di kami itu kan dokter gigi tuh. Jadi sebenarnya Mbak Laras, sebelum aku berangkat ke UK, aku tuh kontrol giginya sama Science, dia. kardiovaskular. Kalau Oh ini teman-teman ada ngerasa lagi ya. Kelempar ya. Oh, ini. LK. ya, Ada ba- maaf ya, maaf Oke. ya terputus. Ya. Jadi sambungannya mungkin ya jangan takut kalau misalnya teman-teman punya pengalaman di klinis, tetap daftar dengan menceritakan pengalaman teman-teman. Nanti mungkin kalau misalnya mau disambungin dengan pengalaman public health-nya juga silakan seperti Kak Nida sama Mbak Raras sampaikan. Saya balikan ke Kak Fitriana sama atau Kak Nida. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Kan Rusida akan menambahkan tadi apa sudah selesai? Sebenarnya tadi mau ngisi kekosongan aja sih. Oh iya. Sebenarnya, tapi aku ada pengalaman juga kan dari kohort aku tuh banyak juga yang dokter benar-benar aslinya mereka tuh dokter puskesmas. Jadi memang program-program mereka itu ya program pasien oriented gitu ya treatment. Tapi makanya aku selalu bilang teman-teman yang pertama tuh kalau kita mau nge-apply yang pertama kita temukan dulu pasien kita tuh di mana. Apa yang kita punya dan apa yang kita butuhkan dan kalau berpikir secara besar apa yang Indonesia butuhkan kira-kira ke depannya. Kemudian dari berangkat dari 3 ini kita mencari universitas yang menawarkan misalnya menjawab semua keresahan-keresahan kita ya seperti itu ya. Karena terus terang pendekatan ilmu kesehatan atau kesehatan masyarakat di UK itu benar-benar aku bilang tuh kayak dari banyak faktor lah Mbak. Misalnya yang kayak tadi kan kayak di Reading University, kita bicara tentang nutrisi, tapi kita bicara juga tentang pertanian gitu, food security dan lain-lainnya. Jadi emang kita harus tahu dulu kita mau belajar apa, kemudian kita, meskipun mungkin kita merasa pengalaman aku dokter puskesmas nih kayak teman-teman aku, tapi akhirnya dia karena mungkin dia punya passion yang lain, mungkin yang tersimpan dalam hatinya, misalnya dia terus terang dia tertarik dengan global health, misalnya kayak Mas Fatun, akhirnya dia explore kira-kira S2 di UK untuk global health itu di mana aja, dan itu bisa berangkat dari passion kita mungkin karena itu kan berarti ada gap knowledge di situ kan, ada knowledge gap atau ada professional gap yang aku rasa itu bisa aja. Jadi jangan berkecil hati teman-teman karena buktinya banyak kok yang sudah jadi alumni dari teman-teman dokter ini. Oke, dari ketiga pembicara nih saya nangkap terutama dari Kak Nusida dan juga Kak Fatun ya sebagai yang kuliah di bidang kesehatan masyarakat. Gitu. Intinya jangan memaksakan ya, walaupun meskipun kita nggak punya pengalaman di bidang itu, tapi kita punya passion, punya keinginan, itu diceritakan saja. Jadi tidak perlu sampai, oh aku harus bekerja dulu di bidang public health gitu. Nggak harus seperti itu ya ternyata. Nah mungkin selanjutnya karena sepertinya tidak ada pertanyaan lain yang berbeda, sepertinya semua sudah terjawab. Mungkin saya ada tambahan terkait tadi Kak Fatun menceritakan tentang mentoring. Apakah memang dari British Embassy sendiri menyediakan Kak untuk program mentoring ini? Kak Laras terutama. Oke. Jadi kalau untuk mentoring tentunya nggak bisa dari British Embassy karena kami yang juga mensortir aplikasinya. Tapi memang dari teman-teman alumni ini ya memang kontribusi, yaitu salah satu kontribusi lain selain secara profesional,
juga kontribusi antara UK dan Indonesianya, teman-teman penerima beasiswa Chevening ini kembali ke Indonesia. Bahkan ada yang baru akan berangkat ke UK pun sudah memberikan mentoring lagi. Jadi istilahnya kita bilangnya paid forward. Itu full voluntary. Awalnya memang kami buat di tahun 2019 dulu dengan Asosiasi Alumni Chevening di Indonesia, mencari solusi. Kan soalnya banyak nih teman-teman yang jadinya tuh nyari-nyari di DM gitu ya, di DM Instagram, Facebook segala macem, sampai pada tahap ke terlalu banyak gitu loh spamming minta tolong untuk dibantu mentoring program gitu. Untuk minta dibantu kayak, Kak tolong bacain dong, Kak tolong proofread dong, Kak tolong cekin dong ini saya esai saya. Nah, akhirnya kami buat sistem gimana caranya biar bisa ini aja deh dibikin alumni mentoring program. Dan memang saat ini sayangnya sudah tutup nih ya pendaftaran menti dan mentornya Chevening Buddy. Tadi lewat Instagramnya ID Chevening Alumni, tapi tadi saya bilang setiap akhir minggu pun mereka selalu bikin Instagram live ataupun Zoom buat umum gitu. Jadi walaupun tidak bisa ikutan mentoring programnya yang intensif, gratis tentunya, tapi tetap bisa dapat tips-tips seperti mungkin yang lebih dalam lagi dibanding kita webinar hari ini. Istilahnya kalau hari ini kita mungkin introduction pertama, tapi juga sudah mulai banyak tips-tips ya dari Mbak Nida dan Mas Fatun tadi. Nah, nanti kalau misalnya masih kurang juga, silahkan di follow Instagramnya teman-teman alumni Chevening Indonesia ya, di @idcheveningalumni. Bisa dapat tips-tips lagi di situ lewat mentoring programnya. Kira-kira itu Kak Fitriana, terima kasih. Terima kasih Kak Raras jawabannya. Mungkin ini akan pertanyaan terakhir dari saya, atau saya pernah baca gitu ada partisipan yang bertanya, apakah ada kuota yang diterapkan dalam menentukan jumlah penerima beasiswa Chevening ini? Ataukah mereka yang sudah S2 nih nanti ntar dulu memprioritaskan yang baru S1 dulu gitu, Kak Raras? Untuk kuota kami untuk Indonesia biasanya di sekitar 50-60 setiap tahunnya. Ini kira-kira kisaran ya di 5 tahun ke belakang. Dan kok mungkin terdengar kecil dibanding beasiswa lainnya, tapi memang program beasiswa Chevening ini Indonesia kebetulan jadi yang paling tinggi nih jumlah penerima beasiswanya dibanding negara-negara lain. Betul, sejak tahun 2020 angkatannya Mbak Nida kalau nggak salah ya, itu yang paling kami itu paling pertama gitu, paling tinggi dibanding negara lain. Tapi memang tentunya prioritas pasti akan berubah, cuman kuotanya sih sekitar biasanya masih tetap nggak jauh beda di 40, 50, 60 lah. Dan kalau dibilang siapa sih yang lebih diprioritaskan, beneran Mbak, nggak ada sama sekali. Udah S2 kayak, udah S2 sampai 3 kali kayak nggak masalah. Yang penting kami memang betul-betul melihatnya karakter sih. Karakter dan memang saya bisa bilang karakter lah, merit base sih. Orangnya kompetensi base. Tadi kan soalnya juga ada pertanyaan, apakah harus kita list achievement kita semua ya, pengalamannya kan soalnya pasti banyak banget. Yang mana nih memilih pengalaman yang terbaik untuk diceritakan di esai, ya itu kalau bisa jangan seperti shopping list jadinya. Jangan dibikin pointer kayak saya udah pernah melakukan ini. Karena itu kayak nggak berarti apa-apa. Yang kami ingin lihat adalah bagaimana prosesnya dan skillnya yang dipakai sama teman-teman itu sih. Semoga menjawab Kak Fitriana. Kayaknya kita udah kemalaman juga nih buat teman-teman yang di bagian tengah dan timur. Silakan saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Kak Raras. Dan ini mungkin akan menjadi penutup. Terima kasih banyak untuk ketiga pembicara yang sudah memberikan banyak sekali masukan atau mungkin hal-hal yang sangat motivasi ya, insightful buat teman-teman yang mungkin sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa Chevening ini. Dan mungkin sebagai penutup kita akan meminta untuk closing statement mungkin dari 1 atau 2 pembicara. 1 aja mungkin cukup. Silakan. Kak Nursida nih kayaknya. Oh ya, saya ya. Jadi pesan saya, teman-teman silahkan mendaftar, percaya diri aja, be bold and fighting, and good luck tentunya. Good luck ya.
Oke, sebagai penghujung acara, panitia setelah mengirimkan link evaluasi ya sebagai bahan untuk kami mengevaluasi apakah program ini, kegiatan kita hari ini itu bermanfaat atau sudah memenuhi harapan teman-teman yang mendaftar, yang bergabung di acara hari ini, dan juga ini sebagai syarat supaya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat ataupun bukti mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga pembicara, semoga sehat selalu dimanapun kakak-kakak ini semuanya berada, dan semoga yang sedang, Kak Fatun terutama yang sedang berjuang untuk MSC, semoga dilancarkan ya. Terima kasih Kak. Oke, mungkin itu saja. Oh iya, kita akan minta tolong teman-teman barangkali bisa mengaktifkan kameranya, kita akan foto bersama. Bagi perkenan saja ya. Saya yang foto ya. Ini halaman pertama dulu. Oke. 1, 2, 3. Nah, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah, Mbak. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Semoga semua pertanyaan teman-teman sudah terjawab, dan jika masih ada yang belum terjawab bisa ditanyakan di grup ya untuk kami sampaikan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Makasih Diram. Makasih.